Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang begitu luar biasa, yang terkadang saking banyaknya kenikmatan kita tidak menyadarinya. Karena itu maka menjadi keniscayaan bagi kita selaku makhluknya untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuja dan memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pertama yang ingin saya sampaikan, selamat dan sukses kepada pengurus DKM Al-Muhajirin periode 22-2027 ya. 5 bukan 7 Pak Asep. Ya, selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga para pengurus di bawah komando Pak Ustadz Asep Surahman bisa menjalankan amanah-amanah yang diembankan oleh para jamaah. Insyaallah segala jerih payah, segala upaya yang dilakukan oleh para pengurus mudah-mudahan dijadikan sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu senam zumba waktunya di pagi hari. Bulan Rajab telah tiba, Ramadan tinggal menghitung hari. Tadi Pak Sukri ngumumin katanya sekarang sudah tanggal 12 ya Pak Sukri ya. Tanggal 12 berarti tinggal kurang dari 50 hari ke depan. 48 hari, 47, 48. Bahkan saya lihat di berita itu Muhammadiyah sudah dengan hisabnya sudah menentukan Ramadan jatuh tanggal 2 April ya Pak Oji ya. Iya. Artinya semakin dekat. Sekarang kita sudah tanggal 12 Rajab. Kalau Februarinya sudah tanggal 13. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mudik, mungkin Pak Kamino sudah beli tiket kereta ya. Oh, pesawat. Pak Oka juga ya gitu. Jadi memang sering saya sampaikan
saking kita betahnya hidup di dunia, maka kita sering berseloroh, waktu berjalan begitu cepat. Ya, saya sering ngobrol dengan Pak Haji John juga sama. Perasaan kita duduk bersandar di tiang itu mendengarkan pengajian malam minggu, sudah malam minggu lagi kan gitu. Saya dapat giliran 2 minggu sekali berdiri di sini, perasaan baru kemarin, sekarang sudah berdiri lagi di sini. Jadi memang waktu berjalan begitu cepat. Saya yang dulu berpuluh tahun yang lalu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak dan sudah pada gede-gede, kan gitu. Jadi itulah kehidupan dunia, itulah hidup yang kita jalani ini. Maka kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak jeli untuk menyikapinya, terkadang justru menjadi bumerang bagi kita. Yang idealnya semakin kita berumur, semakin berusia itu kita semakin baik, malah justru semakin kan gitu. Yang harusnya kita semakin rajin ibadahnya, maka justru ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tentu sangat baik menurut saya ketika sekarang kita menjadikan Ramadan itu sebagai patokan, sebagai acuan waktu. Jadi ibaratnya kita menghitung mundur, Ramadan tinggal sekian hari lagi, tiap hari semakin berkurang, semakin berkurang. Artinya di saat menjelang Ramadan ini menjadi target waktu, menjadi target kualitas kehidupan kita yang kita jalani ini. Para ustadz, para ulama sering memberikan nasihat kepada kita, ayo kita persiapkan, kita tingkatkan amalan, kita tambah ibadah-ibadah yang selama ini mungkin dari segi kualitas ataupun kuantitas masih kurang, kan gitu. Maka di Ramadan, di saat menjelang Ramadan ini kita harus meningkatkan. Bahkan sampai-sampai Rasul pun memberikan nasihat kepada kita agar kita senantiasa berdoa, semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dalam doanya yang sangat terkenal, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, saya mencoba untuk melanjutkan materi yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya pernah menyampaikan bahwa hakikat diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga menjadi hakikat kehidupan kita, adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah dalam Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah engkau wahai Muhammad kami utus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat yang menjadi tugas kerasulan Nabi bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk umat manusia, tetapi untuk seluruh alam semesta. Maka tugas kerasulan ini sesungguhnya menjadi teladan bagi kita sebagai tugas kehidupan kalau kita turunkan. Artinya bahwa semaksimal mungkin kehidupan yang kita jalani sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim pun sama, harus mampu menjadi rahmat, harus mampu menjadi penebar kasih sayang. Yang kita tebarkan,
yang kita sampaikan, yang kita tunjukkan, yang kita tampilkan dalam kehidupan kita dalam seluruh aspeknya, maka itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia, wabil khusus kepada saudara-saudara kita sesama umat Islam. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Terkadang kita sering melupakan, terkadang kita sering terlupakan, melupakan dan terlupakan. Apa yang menjadi hal sehingga kita melupakan dan terlupakan adalah kecenderungannya adalah karena yang kita kedepankan adalah egoisme kita masing-masing. Egoisme dalam arti egoisme pribadi, bisa juga egoisme kelompok, bisa juga egoisme golongan, atau mungkin sekarang kalau dalam skala kita nasional egoisme partai, kan gitu. Egoisme ormas, egoisme suku, egoisme semuanya. Egoisme itu kemudian mengalahkan hakikat kita oleh Allah diciptakan di alam dunia ini. Sehingga apa? Ketika yang muncul adalah egoisme, maka pasti kita akan mengatakan saya dulu, saya yang paling benar, saya yang paling hebat, saya yang paling memenuhi syarat, saya yang paling bla 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 bla, akan gitu. Sesungguhnya itu adalah bagian dari egoisme. Seorang ayah dalam keluarga, ketika yang dimunculkan egoismenya, maka yang muncul adalah saya suami, saya ayah, saya cari nafkah, terus semuanya ia argumentasikan. Sehingga apa? Berarti saya yang harus menentukan. Nah, itulah bentuk egoisme menurut saya. Padahal peran kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai seorang ayah, itu tidak akan ternilai harganya, tidak akan bisa terwujud seandainya unsur yang lain tidak berperan serta. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai penjabaran dari ini saya coba kutip Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi dalam Risalah Al-Junaidiyah, itu mencoba untuk memberikan indikator tentang rahmatan lil alamin ini. Biasa seorang ulama sufi itu selalu memberikan kalimat-kalimat yang indah. Beliau pernah mengatakan bahwa rahmatan lil alamin bagi seorang muslim, seorang mukmin itu dia ibaratkan dalam 3 hal. Yang pertama, ibarat bumi. Nah, ini. Apa kata beliau? Seorang mukmin itu ibarat bumi. Apapun, siapapun, bagaimanapun perlakuan orang yang ada di atasnya, maka ia selalu memberikan yang terbaik. Bapak-bapak yang saya hormati, bumi yang kita injak ini, tanah yang kita injak ini, itu kan tiap hari kita injak-injak, tiap hari kita buang kotoran di atasnya, tiap hari kita ludahi, tiap hari semua orang yang soleh menginjaknya, orang ahli maksiat menginjaknya, semua orang yang baik yang buruk. Tetapi apa yang diberikan oleh bumi adalah kebaikan. Bumi mengeluarkan tumbuhan sebagai sumber makanan kita, ya. Bumi mengeluarkan padi sebagai sumber makanan, menjadi beras. Kabayang kalau bumi nggak mau mengeluarkan beras, Pak Ligar khawatir tiap 2 minggu sekali di lapang ngaliwet make naon, kan gitu, ya. Kemudian dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan keras untuk kita jadikan sebagai bahan bangunan.
Intinya adalah bagaimanapun apapun perlakuan yang diberikan kepada bumi, maka bumi memberikan balasan yang terbaik. Nah, ini beda dengan kita. Kalau tadi adalah idealitas, maka realitas dalam kehidupan kita, kalau kita jujur, maka sangat berbanding terbalik. Kita terkadang justru memberikan yang buruk kepada orang lain, kepada orang di luar kita. Kenapa? Tadi egoisme. Pokoknya yang bagus, yang baik hanya untuk saya, yang benar, yang soleh, yang taat ibadah, pokoknya itu hanya saya predikatnya. Orang lain, nanti dulu, kan gitu. Sangat berbanding terbalik. Jangankan orang lain melakukan atau memberikan perlakuan buruk kepada kita, bahkan ketika orang lain melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan yang bersifat netral pun, terkadang kita memberikan perlakuan kepada orang lain hal-hal yang kurang baik. Maka kita harus malu kepada bumi ini, kepada tanah ini. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kita injak-injak, kita lindas, ya, kita pukul, kita ludahi, kita kencingi, kita semua jenis kotoran kemudian masuk di atasnya. Tetapi apa yang terjadi? Bumi mampu merubah, mampu mentransformasi itu menjadi kebaikan. Air kencing itu kan kotor, menjijikan buat kita. Mohon maaf, BAB yang kita keluarkan itu kan menjijikan ketika masih di luar. Tetapi kemudian ketika sudah masuk ke dalam bumi, itu kata ahli pertanian, katanya akan berubah menjadi pupuk. Kotoran-kotoran itu berubah menjadi pupuk. Itu kan artinya dengan kemampuan bumi, dengan perlakuan bumi, maka kemudian bumi mampu merubah sesuatu yang kotor itu menjadi kebaikan. Maka pelajaran bagi kita adalah kita mampu merubah apapun keburukan, perlakuan jelek dan lain sebagainya yang masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam jiwa kita, maka kemudian dalam diri dan jiwa kita rubah, kita transformasi menjadi apa? Menjadi kebaikan yang keluar dari diri kita. Dan ini bukan persoalan yang mudah, tetapi tetap kita harus mencobanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menurut Imam Junaid al-Baghdadi, seorang mukmin yang rahmatan lil alamin itu adalah ibarat mendung. Dia menaungi siapa saja, tidak pilih-pilih yang ia naungi. Ketika panas, kemudian di atas ada awan mendung yang menaungi kita dengan bayangannya, maka kemudian mendung itu tidak milih-milih. Wah, ini orang kaya nih, kata mendungnya, ditaungi jadi nggak panas. Wah, ini orang miskin, nanti aja, akan gitu. Wah, ini orang ganteng nih, dinaungi. Wah, ini orang kurang ganteng, kemudian enggak. Nah, ini orang soleh, dinaungi. Wah, ini orang ahli maksiat, tidak seperti itu. Mendung selalu menaungi siapa saja, siapapun di bawahnya, maka selalu ia naungi. Artinya apa? Mirip dengan bumi tadi, dia memperlakukan sama setiap orang. Ia berikan perlakuan yang sama, ia memberikan timbal balik yang sama kepada kepada semua orang, siapapun dia. Nah, ini mendung. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menurut Imam Junaid, seorang mukmin yang rahmatan lil alamin adalah ia ibarat air hujan. Maka air hujan mengalir turun ke bumi ini, dia mengaliri apapun, mengaliri sawah siapapun, tidak pilih-pilih, tidak dilihat, wah ini sawahnya Pak Anu, dikasih air hujan, kan gitu. Ini sawahnya bla bla bla, kan gitu. Tetapi tidak, hujan mengalir turun kepada siapapun, saat apapun, maka yang ia lakukan, ia memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Nah, jamaah rahimakumullah, ketiga hal ini
ibarat bumi, ibarat mendung, dan ibarat air hujan yang mengalir. Maka ini menjadi PR bagi kita bersama. Di tengah kehidupan kita yang saat ini sangat-sangat kompetitif. Kita hidup di kota itu kan sangat-sangat kompetitif. Berbeda dengan kehidupan saudara-saudara kita yang masih di kampung, itu tingkat kompetisinya itu masih tergolong rendah. Kenapa kalau kita di sini tidak berusaha semaksimal mungkin, maka kita tidak mampu bertahan. Maka terkadang dalam rangka kompetisi itulah kita lupa sikut kiri, sikut kanan, nah kan gitu. Ya, tajong kiri, tajong kanan, dalam rangka meraih keinginan kita. Ya, kita punya target. Kita di kantor misalnya, sekarang sebagai karyawan biasa kita punya target ingin jadi ini, ingin jadi itu, kemudian kita melakukan semua hal, bukan hanya yang halal, tetapi kemudian dilakukan yang haram juga. Maka ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Nah ini PR bagi kita semua, ya, bagi saya, bagi jamaah sekalian, bahwa betapa kehidupan kita yang saat ini, yang kita jalani ini, maka harus betul-betul kita semaksimal mungkin. Kita harus berusaha dalam hidup ini melakukan yang terbaik, ya, dalam bentuk ibadah mahdho, dalam bentuk ibadah ghair mahdho. Dan dari semua itu yang paling susah itu adalah istiqomah. Tadi sebelum azan saya ngobrol sebentar dengan Pak Syukri. Kesimpulannya adalah betapa orang bisa sholat itu gampang, orang bisa puasa itu gampang, orang bisa berkata baik, memberikan senyum kepada orang lain itu gampang. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah istiqomah. Itu yang susah itu. Orang terkadang angin-anginan. Kalau ada istilah di peribahasa itu, istilahnya panas-panas tahi ayam, akan gitu. Sama dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang rajin olahraga sekali, dua kali, tiga kali kesananya, kan gitu. Orang rajin ibadah, rajin jamaah ke masjid sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, selanjutnya, nah ini keistiqomahan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain sekali, dua kali, selanjutnya, kan gitu. Kita mampu berbuat sabar sekali, dua kali, tiga kali, selanjutnya, kan gitu. Terkadang kemudian kita mengatakan, ya sabar, kesabaran itu ada batasnya, kan gitu. Nah itu artinya keistiqomahan kita harus kita pertanyakan. Kita harus berguru kepada Pak Syukri ini, luar biasa istiqomah untuk bisa bangun malam jam 3 sudah di masjid setiap hari, itu luar biasa. Kita dibangunkan jam 3 oleh Pak Syukri, saya terus terang sering dengar tapi tidak ada follow up-nya. Kan harusnya begitu dengar azan awal Pak Syukri bangun ke kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian sholat, kan gitu. Idealnya kayak gitu. Begitu dengar Pak Syukri udah azan, yang ada di pikiran saya apa? Ini berarti sudah jam 3. Udah itu aja. Iya, sebatas itu Pak Syukri. Kemudian apa? Lihat di samping kiri atau kanan, oh istri masih ada. Maka apa yang ia lakukan? Ternyata selimut rada melorot ke bawah, ditarik lagi ke atas. Kan gitu. Harusnya apa? Harusnya ketika mendengar Pak Syukri azan jam 3, maka alhamdulillah ya Allah, bismika, kumaha doa bangun tidur tuh sampai lupa tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan gitu harusnya. Sebagai bentuk keyakinan kita, pernyataan wa ilaihin nusyur, kita bangun, ya, sholat sunnah, lanjutin tadarus Al-Quran, kan gitu. Harusnya seperti itu. Tapi sekali lagi, karena keistiqomahan kita baru sebatas panas-panas tahi ayam, maka
Kadang-kadang seperti itu, tapi seringnya tidak. Kan gitu. Maka kita harus belajar banyak, ya, bagaimana tips untuk bisa istiqomah. Jamaah rahimakumullah, terakhir sebagai penutup, belum pantun. Saya kutip pernyataan, ada kalimat sangat indah di Sirul Asror Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bagian akhir itu ada kalimat begini: Basyirin mudnibina, sekali lagi, basyirin mudnibina bi anni ghafurun wa andhiri shodiqina bi anni ghayurun. Saya ulangi, basyirin mudnibina bi anni ghafurun wa andhiri shodiqina bi anni ghayurun. Artinya, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada para pendosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar, sesungguhnya Allah Maha Mengubah. Ini kalimat pendek, singkat, padat, tetapi maknanya begitu luar biasa. Artinya, maka tugas kita adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kita sampaikan, jangan khawatir, tidak usah berputus asa. Allah Maha Pengampun. Berapapun dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, kembali ilaihi roji'un, balik ke Allah. Allah Maha Pengampun. Yakin, optimis bahwa Allah Maha Pengampun. Basyiril mudhnibina, berilah kabar gembira kepada para pendosa. Wa angdiri shodiqin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang, kepada ahli ibadah, kepada orang yang selama ini dengan label, dengan predikat kebenaran, dengan label ustadz, dengan label orang yang baik, dengan label orang yang soleh. Wa angdiri shodiqin bi anni ghayurun, karena sesungguhnya Allah Maha Mengubah. Orang yang soleh jangan GR dulu, orang yang shodiqin jangan GR dulu, sebab di ujung kehidupannya dia tidak tahu apakah akan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka jawaban dari itu semua adalah kita berusaha untuk istiqomah dalam menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu menjadi orang yang istiqomah dalam kehidupan, dalam kebaikan. Terakhir, pantun. Teh Dian, mana sih Abah ini? Teh Dian jualan selasih dan jus tomat. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.